Dengan gaya bicara medok dan tertawa lepas khasnya, nama Soimah Pancawati atau Soimah kini mulai dikenal oleh banyak orang dari berbagai kalangan sebagai selebritis papan atas. Ketika pertama kali terjun ke layar kaca, Soimah lebih dikenal sebagai penari dan pesinden. Walaupun besar di daerah perkampungan nelayan bernama Desa Banyutowo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dengan bermodalkan wajah cantik dan suara merdu, Soimah berhasil menembus pasaran industri hiburan tanah air dengan menjadi artis serba bisa. Tidak hanya pandai menyanyi, menyinden, dan menari, kini Soimah sedang berada di puncak karirnya sebagai seorang pembawa acara dan juga komedian. Bakat seni Soimah didapatnya dari sang ayah Hadi Narko yang bekerja sebagai pemain ketoprak tobong. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, Soimah sudah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kesenian di sekolahnya. Karena menonjol, Soimah dan beberapa temannya mendapat kesempatan menari di acara perpisahan sekolah dan acara-acara kampung lainnya. Karena suaranya juga bagus, terkadang saat tampil menari, Soimah juga sering tampil menyanyi. Sekali pentas, Soimah berhasil mendapat bayaran sebesar Rp3.000 sampai Rp5.000. Namun ternyata Soimah harus melewati jalan panjang untuk mencapai kesuksesannya. Mulai dari tidak dibayar hingga dilempar botol. Dan pemirsa Spotlight, langsung saja kita simak perjalanan hidup dan karir Soimah yang sering disebut sebagai kembaran Syahrini ini. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Tahun 1995 setelah lulus dari SMP, Soimah melanjutkan sekolahnya di SMKI atau Sekolah Menengah Karawitan Indonesia di Bantul, Jogja. Kepindahan Soimah ini atas saran dari sang tante MM Ngatini yang melihat bakat seni dalam diri Soimah. Karena saat itu jurusan tari yang diminati oleh Soimah sudah penuh, maka Soimah pun memilih untuk masuk ke jurusan Karawitan. Mengambil jurusan Karawitan ternyata membawa berkah bagi diri Soimah karena kemampuan vokalnya dapat berkembang dengan baik. Setiap hari Soimah berlatih membawakan tembang-tembang tradisional sehingga ia mendapat julukan sebagai sinden. Soimah pun aktif dalam berbagai komunitas seni mulai dari teater, tari, ketoprak, hingga seni lukis. Bahkan Soimah pernah diajak bergabung dalam grup Kua Etnika dan Sinten Remen pimpinan Jaduk Ferianto. Selain itu aktivitasnya semakin padat karena Soimah sering tampil bersama Jogja Hip Hop Foundation, yaitu kelompok rap yang menggunakan bahasa Jawa. Bersama kelompok Jogja Hip Hop Foundation, Soimah sering tampil dalam berbagai acara kesenian, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri, salah satunya di Singapura dan New York, Amerika Serikat. Bareng-bareng ya? Emang iya? Masalah buat lo. Soimah memang bisa disebut sebagai artis yang serba bisa. Karena baru beberapa tahun ia tampil di layar kaca, Soimah pun sudah mendapat kepercayaan untuk membawakan sebuah acara talk show di salah satu stasiun televisi swasta. Dengan gayanya yang deso namun elegan, Soimah berhasil menciptakan ciri khasnya tersendiri dalam membawakan acara yang berjudul sama dengan namanya. Bahkan setelah membawakan acara tersebut, Soimah dikenal dengan slogan andalannya, "Masalah buat lo", yang diucapkan dengan mimik wajah mengejek ala Soimah. Sebelum terkenal sebagai presenter talk show di televisi nasional, sebenarnya Soimah sudah sering mengisi program televisi lokal di Jogja. Soimah pernah memperkuat sebuah program talk show yang diselingi oleh campur sari. Bahkan karena dinilai bakatnya yang luar biasa, Soimah pun didaulat untuk menjadi juri salah satu ajang kompetisi di salah satu stasiun televisi. Bagus sih, aku terhibur, aku senang. Cuman ini penampilan kamu seperti itu adalah makanan aku tiap hari di rumah. Soimah berhasil mensejajarkan dirinya dengan selebritis ternama seperti Titi Rajo Bintang, Adi MS, Syahrini, dan juga Deddy Corbuzier. Sungguh prestasi yang luar biasa untuk seorang artis pendatang baru seperti Soimah. Karena tidak banyak artis yang beruntung untuk dapat duduk di kursi juri dan mengomentari para peserta yang menampilkan berbagai macam talenta. Sebelum meraih masa jayanya seperti sekarang ini, Soimah pernah menjalani pahitnya kehidupan. Soimah pernah harus berkeliling dari satu kota ke kota lain untuk mengais rezeki dan mencoba peruntungan di jalur seni. Semenjak kecil, Soimah selalu diajarkan oleh sang bunda Kasmiati untuk selalu bekerja demi mendapatkan apa yang diinginkannya. Apa yang telah diraihnya saat ini merupakan hasil kerja keras yang harus dilewatinya. Hal inilah yang membuat Soimah selalu bersikap rendah hati dan tidak sombong. Salah satu sikap rendah hati Soimah adalah dengan tetap bangga menggunakan logat bahasa Jawanya yang sangat kental di setiap penampilannya. Soimah pun tidak pernah marah jika ada orang yang menyebutnya sebagai orang desa dan kampungan. Seperti saat dirinya tampil dengan menggunakan baju kebaya,
Karena melihat penampilan Soimah tidak seksi, terlalu kampungan, tidak seperti penyanyi dangdut lainnya yang memakai baju ketat, penonton saat itu melempari Soimah dengan menggunakan tanah dan botol. Sejak saat itulah Soimah bersemangat untuk mempertahankan ciri khas desonya. Karena menurutnya logat desonya tersebut telah menjadi kelebihannya yang mengantarnya menjadi artis terkenal. Kau melihatku sampai terdengar bunyi jati. Jika melihat foto ini, pasti Anda mengira jika Soimah dan Syahrini adalah saudara kembar. Padahal mereka berdua lain bapak, lain ibu, alias tidak ada hubungan saudara. Namun kemiripan wajah keduanya hampir bisa dibilang 80%. Lihat saja bagaimana bentuk wajah Soimah yang bulat memanjang, mirip dengan raut wajah Syahrini yang juga bulat memanjang. Mata artis serba bisa ini pun sangat mirip dengan pelantun tembang Sesuatu Ini. Karena sering banyak yang bilang wajahnya mirip dengan Syahrini, terkadang Soimah pun sering diminta tampil menyerupai Syahrini hanya untuk memparodikan mantan duet Anang Hermansyah tersebut. Soimah pun merasa bangga dan senang karena banyak orang yang mengatakan jika dirinya mirip dengan Syahrini. Namun di sisi lain, Soimah merasa tidak enak dengan Syahrini karena sudah dibilang mirip dengan dirinya. Di mata Soimah, Syahrini adalah sosok yang luar biasa karena gaya dan perkataan Syahrini selalu menjadi tren dan diikuti oleh banyak kalangan. Yang ada di hatimu. Soimah yang lahir pada tanggal 29 September 1980 memiliki zodiak Libra. Sesuai dengan karakternya, wanita Libra biasanya pintar, elegan, mudah bergaul, dan mampu menyeimbangkan antara tugas dan kewajibannya sebagai wanita. Nah, bagaimana dengan sosok Soimah? Jika dilihat dari bakat yang dimilikinya, mulai dari menari, menyanyi, melawak, presenter, tampaknya Soimah adalah sosok yang pintar. Dengan ulet, Soimah mau belajar untuk segala sesuatu yang menurutnya baru. Maka tidaklah heran jika ia dapat dengan mudah mengasah bakat yang sudah dimilikinya. Untuk urusan penampilan, Soimah bisa dibilang sangat elegan. Dari penampilan pertamanya di depan layar kaca, Soimah selalu mengenakan kebaya sehingga terlihat anggun dan elegan. Walaupun kemunculan Soimah di industri hiburan bisa dibilang baru, namun Soimah yang pandai bergaul mampu dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya, sehingga ia menjadi lebih dikenal oleh para rekan-rekan artis. Setelah menjadi sosok yang terkenal, ternyata Soimah selalu menomorsatukan keluarga kecilnya. Tanpa harus meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri, Soimah tetap menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, sehingga rumah tangganya tetap adem ayem saja hingga saat ini. Nah pemirsa Spotlight, perjalanan hidup Soimah sepertinya dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk tidak takut menggantungkan cita-cita setinggi langit. Walaupun Soimah berasal dari desa, namun dengan percaya diri yang tinggi, Soimah dapat mengembangkan bakat yang dimilikinya sehingga ia dapat meraih puncak kesuksesan. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk Anda. Jangan mana-mana pemirsa, karena sesaat lagi masih ada informasi unik dan menarik lainnya. Tetaplah di Spotlight.